iman yang benar tidak pernah bertujuan untuk memuliakan diri sendiri. Tapi iman yang benar tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan itu bukanlah Tuhan yang hanya mendengar seruan umatnya. Namun Tuhan juga adalah pribadi yang bertindak menyelamatkan umatnya. Akibat dosa, kadang tanpa kita sadari saudara, kita dapat melakukan kerjaan kita ataupun pelayanan kita yang tadinya kita tahu tujuannya adalah soli deo gloria. Tapi karena akibat dosa, tujuannya berbalik untuk kita sendiri, saudara. Nah, untuk itu kita perlu berhati-hati dan sentiasa mengecek hati kita. Bagian ini juga kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah menyerah terhadap umatnya. Sekalipun untuk kesekian kalinya bangsa Israel meninggalkan Tuhan, namun Tuhan tetap sabar dan setia kepada umatnya. Dia sendiri berperang, menyelamatkan umatnya. Tidak hanya itu, Tuhan juga memakai kita, saudara. Orang berdosa yang sebenarnya nggak masuk hitungan untuk bekerja sama dengan Dia. Tidak ada satu momen pun di dalam hidup kita yang berada di luar rancangan Dia. Tuhan kita memiliki rancangan yang tidak terduga, saudara. Bahkan hal yang kelihatan biasa dan tidak berarti dapat Tuhan pakai untuk mewujudkan rencananya itu. Hal yang mungkin kelihatannya sepele, tidak diperhatikan. Bahkan hal-hal yang tidak baik menurut pandangan kita, justru Tuhan pakai untuk menjadi bagian dari rancangannya. Nah, saudara, mungkin ada dari antara kita yang merasa hidup kita ini seolah nggak ada artinya, saudara. Bahkan kita mungkin menyesali beberapa hal yang ada di dalam hidup kita. Kita mungkin menyesali keluarga kita. Kita berkata dalam hati, mengapa Tuhan izinkan saya lahir di dalam keluarga yang seperti ini? Apa keluarga saya nggak pernah rukun? Atau mungkin kita berkata dalam hati, mengapa papa mama saya harus berpisah dan sebagainya. Mungkin kita menyesal keputusan yang pernah kita ambil sebelumnya. Dan kita merasa keputusan itu adalah keputusan yang salah. Dan sekarang kita mengalami dampaknya. Atau mungkin ada di antara dari kita yang sedang mengalami pergumulan pribadi yang tidak kunjung selesai. Dan kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan harus mengizinkan hal ini terjadi dalam hidup saya. Dan kemudian dari semua hal itu saudara, kita menyimpulkan seperti ini. Tuhan tidak memiliki rancangan yang baik dalam hidup saya. Saudara, ketika hal-hal tersebut terjadi, kita perlu kembali untuk mengingat akan janjinya. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah mengabaikan kita, saudara. Dia bersama dengan kita. Pada saat kita kembali bahwa Dia ada bersama dengan kita, saudara. Maka hal-hal seperti ketidakpastian hidup, pergumulan yang mungkin tidak selesai, yang kita hadap, itu tidak akan menghancurkan kita. Tapi justru hal-hal tersebut membuat kita semakin rendah hati dan membuat kita semakin bergantung kepada Dia. Dan kita bisa tetap tenang menghadapi semua itu, saudara. Salib ceritakan betapa seriusnya Tuhan di dalam menghadapi dosa, saudara. Salib adalah bukti bahwa Tuhan menghakimi dan menghukum dosa dengan serius. Saudara, sesungguhnya salib adalah satu-satunya yang pantas untuk kita semua terima. Kita yang seharusnya dihukum dan disalibkan akibat dosa dan pelanggaran kita. Namun Yesus datang dan Dia mengganti posisi kita. Yesus, Sang Anak Allah, harus mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa akibat dosa kita. Yesus harus mengalami penderitaan. Dia harus menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Di salib itu, Dia yang tidak kenal dosa, buatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Dosa dikalahkan, dosa dihancur, dan kita menerima kemenangan dan pemulihan itu. Dan kita perlu kembali memandang kepada Yesus, Sang pahlawan sejati yang telah menyelamatkan dan memberikan kita kemerdekaan kekal itu. Amin.